Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Julivia Nur Marlisa. Kali ini saya akan mempresentasikan strategi harga untuk perusahaan dengan kekuatan pasar mata kuliah ekonomi manajerial. Penjelasannya, keputusan harga oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki beberapa kekuatan pasar, perusahaan monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Perusahaan dalam persaingan sempurna tidak memiliki kontrol atas harga yang mereka tetapkan untuk produk mereka. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Oleh karena itu, keputusan penetapan harga dalam persaingan sempurna adalah sederhana, yaitu memberi harga yang sama dengan perusahaan lain, serta biaya pasar untuk produk mereka. Sebaliknya, perusahaan dengan kekuatan pasar memiliki pengaruh atas harga yang mereka tetapkan. Oleh karena itu, penting sebagai seorang manajer untuk mempelajari beberapa strategi penetapan harga dasar untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Saran praktis yang dapat digunakan untuk menerapkan strategi harga tersebut biasanya menggunakan informasi yang tersedia bagi manajer. Sebagai contoh, melihat bagaimana seorang manajer dapat menggunakan informasi publik yang tersedia tentang elastisitas permintaan untuk menentukan kenaikan memaksimalkan laba digunakan untuk menetapkan harga produk. Keputusan harga optimal akan bervariasi dari perusahaan ke perusahaan tergantung pada struktur pasar yang mendasari industri dan sarana yang digunakan, seperti iklan yang tersedia. Dengan demikian, kita akan mulai dengan strategi penetapan harga dasar perusahaan digunakan dalam monopoli, persaingan monopolistis, dan oligopoli untuk menetapkan harga yang memaksimalkan keuntungan. Kemudian kita akan mengembangkan strategi harga yang lebih canggih yang memungkinkan perusahaan untuk mengekstrak keuntungan yang lebih besar. Strategi harga dasar, tinjauan dari peraturan dasar profit maksimal. 1. Aturan penetapan harga secara sederhana untuk monopoli dan persaingan monopolistik. 2. Aturan penetapan harga secara sederhana untuk oligopoli model Carnot. Suatu tinjauan terkait aturan dasar untuk memaksimalkan laba. Perusahaan-perusahaan dengan kekuatan pasar menghadapi permintaan miring ke bawah untuk produk mereka. Ini berarti bahwa dengan pengisian harga yang lebih tinggi, perusahaan mengurangi jumlah itu akan menjual. Dengan demikian, ada trade perubahan antara penjual banyak unit dengan harga rendah dan menjual harga beberapa unit dengan harga tinggi. Manajer perusahaan dengan saldo kekuatan pasar dalam dua kekuatan ini. Output ditetapkan pada titik di mana penerimaan manajerial sama dengan biaya manajerial MC. Harga memaksimalkan laba adalah harga maksimum per unit bahwa konsumen akan membayar untuk tingkat output. Aturan penetapan harga secara sederhana untuk monopoli dan persaingan monopolistik. Dalam kasus di mana manajer memiliki perkiraan permintaan dan biaya fungsi untuk produk perusahaan, perhitungan harga memaksimalkan laba sangatlah mudah. Dalam beberapa kasus, seorang manajer tidak memiliki akses ke bentuk perkiraan permintaan atau biaya fungsi. Hal ini terutama berlaku untuk para manajer perusahaan kecil yang tidak memiliki departemen penelitian atau dana untuk menyewa para ahli ekonomi untuk memperkirakan permintaan dan biaya fungsi. Untungnya, semua tidak hilang dalam hal ini. Ternyata diberi informasi minimal tentang permintaan dan biaya, manajer dapat melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk menentukan apa harga untuk biaya untuk suatu produk. Secara khusus, sebagian besar pengecer memiliki perkiraan kasar dari biaya manajerial dari setiap item yang dijual. Misalnya, manajer sebuah toko pakaian yang tahu beberapa banyak toko membayar pemasok untuk setiap celana jeans dan tentunya memiliki informasi mentah tentang biaya manajerial menjual jeans. Selanjutnya, aturan penetapan harga secara sederhana untuk oligopoli model Carnot. Oligopoli model Carnot ada beberapa perusahaan di pasar melayani banyak konsumen. Perusahaan-perusahaan menghasilkan produk baik dibedakan atau homogen, dan setiap perusahaan yang bersaing percaya hasil yang tetap jika perubahan output. Untuk memaksimalkan keuntungan, seorang manajer dari sebuah perusahaan di Carnot oligopoli menghasilkan di mana pendapatan manajerial sama dengan biaya marginal.
kita juga melihat sebagaimana menghitung harga, memaksimalkan keuntungan dan kualitas, diberikan informasi tentang permintaan dan kurva biaya. Ingat bahwa prosedur ini membutuhkan informasi lengkap tentang permintaan dan biaya dari seluruh perusahaan dalam industri dan rumit oleh fakta bahwa pendapatan marginal dari perusahaan oligopoli kornat tergantung pada output yang dihasilkan oleh semua perusahaan di pasar. Pada akhirnya, solusi didasarkan pada persaingan fungsi Rix. Strategi untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bagaimana seorang manajer dapat melaksanakan MR sama dengan MC, aturan untuk menetapkan harga memaksimalisasi keuntungan. Mengingat perkiraan permintaan dan biaya fungsi, seperti harga dapat dihitung secara langsung, atau mengingat perkiraan tersedia untuk umum dari elastisitas permintaan, manajer dapat menerapkan aturan dengan menggunakan rumus markup yang sesuai. Di beberapa pasar, manajer dapat meningkatkan keuntungan atas orang-orang yang diperoleh dengan hanya menetapkan harga per unit tunggal untuk semua konsumen. Seperti yang akan kita lihat di bagian ini, beberapa strategi penetapan harga dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan di atas yang diperoleh hanya dengan pengisian harga tunggal, di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Menghasilkan surplus dari konsumen. Diskriminasi harga, penetapan harga dua bagian, block pricing, commodity bundling. Diskriminasi harga, keputusan harga perusahaan harus membebankan harga yang sama untuk setiap unit yang membeli konsumen di pasar. Namun terkadang perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dengan pengisian harga yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama. Strategi yang disebut sebagai diskriminasi harga. 3 jenis dasar harga diskriminasi. Pertama, diskriminasi harga. Yang kedua dan ketiga, derajat diperiksa berikutnya. Setiap jenis mensyaratkan bahwa manajer memiliki berbagai jenis informasi tentang konsumen. Penetapan harga dua bagian. Strategi lain bahwa perusahaan dengan kekuatan pasar dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan adalah dua bagian harga. Dengan dua bagian pricing, perusahaan mengenakan biaya tetap untuk hak untuk membeli barang yang ditambah biaya per unit. Untuk setiap unit yang dibeli, strategi harga ini biasa digunakan oleh klub atletik untuk meningkatkan keuntungan, lapangan golf, dan klub kesehatan. Misalnya, biasanya mengenakan biaya inisiasi tetap ditambahkan biaya atau baik per bulan atau per kunjungan untuk menggunakan fasilitas. Block pricing. Cara lain sebuah perusahaan dengan kekuatan pasar dapat meningkatkan keuntungan adalah dengan melakukan blok harga. Jika Anda telah membeli kertas toilet di paket dari 4 gulung atau kaleng soda dan sispek, Anda telah memiliki pengalaman langsung dengan blok harga. Commodity bundling. Strategi lain manajer dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan adalah bundling komoditas. Commodity bundling mengacu pada praktek bundling dua atau lebih produk yang berbeda bersama-sama dan menjual mereka pada satu harga bundle. Misalnya, perusahaan perjalanan sering menjual penawaran paket yang termasuk tiket pesawat, hotel, dan makanan dengan harga gabungan bukan harga setiap komponen hiburan secara terpisah. Perusahaan komputer gabungan komputer, monitor, dan perangkat lunak dan menjualnya dengan harga paket. Banyak dealer dan mobil bundle pilihan seperti AC, power steering, dan transmisi otomatis dan menjualnya dengan harga paket khusus. Strategi penetapan harga untuk struktur biaya dan permintaan khusus. Strategi penetapan harga akan kita bahas dalam bagian-bagian harga peak load dan subsidi silang meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang memiliki biaya khusus dan struktur permintaan. 1. Puncak penetapan beban harga. 2. Subsidi persilangan. 3. Harga transfer. 4. Strategi harga pasar dengan kekuatan persaingan harga. 5. Penyesuaian harga. 6. Mendorong loyalitas merek. 7. Harga acak. Peak load pricing. Banyak pasar memiliki
periode di mana permintaan tinggi dan periode di mana permintaan rendah. Jalan tol cenderung memiliki lebih banyak lalu lintas pada jam sibuk daripada waktu-waktu lain. Perusahaan utilitas cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi pada siang hari dibandingkan pada jam-jam larut malam. Dan maskapai penerbangan cenderung memiliki lalu lintas barat selama seminggu daripada selama akhir pekan. Ketika permintaan pada saat puncak sangat tinggi sehingga kapasitas perusahaan tidak dapat melayani semua pelanggan dengan harga yang sama. Hal yang menguntungkan bagi perusahaan untuk lakukan adalah terlibat dalam harga beban puncak. Subsidi silangan. Strategi penetapan harga berikutnya kita akan membahas subsidi silang relevan dalam situasi di mana perusahaan memiliki biaya yang melengkapi permintaan oleh konsumen untuk sekelompok produk yang saling tergantung. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang strategi subsidi silang menggunakan keuntungan yang dibuat dengan satu produk untuk mensubsidi penjualan produk lain. Transfer pricing. Sejauh ini analisis kami dari keputusan harga telah digunakan bahwa seorang manajer bertugas harga dan output keputusan. Namun sebagian besar perusahaan besar memiliki manajer hulu dan hilir yang harus membuat keputusan harga dan hasil untuk divisi mereka sendiri. Sebagai contoh, mobil seperti Toyota memiliki manajer hulu yang mengontrol produksi input seperti mesin mobil yang diproduksi di divisi hulu. Input ini atau ditransfer ke divisi hilir, di mana manajer hilir mengoperasikan pembangkit yang menggunakan input untuk menghasilkan hasil akhir atau mobil. Suatu hal yang penting dalam pengaturan ini adalah optimal transfer harga intern, di mana divisi hulu harus menjual masukan kepada divisi hilir perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan keseluruhan perusahaan. Strategi penetapan harga di pasar dengan persaingan harga yang intens. Strategi harga akhir kita akan memeriksa harga cocok, mendorongkan loyalitas merek dan acak harga sangat berharga untuk perusahaan yang bersaing di bentran oligopoli. Ingatlah bahwa perusahaan-perusahaan di bentran oligopoli bersaing dalam harga dan menjual produk serupa. Dalam perang harga, hal ini kemungkinan akan terjadi yang mengarah ke harga yang dekat dengan biaya marginal dan keuntungan yang mendekati nol. Sedangkan strategi harga dibahas dalam bagian ini dapat digunakan dalam situasi selain bentran oligopolis. Mereka sangat berguna untuk mengurangi perang harga yang sering terjadi di pasar seperti itu. Price matching. Ketika dua atau lebih perusahaan bersaing dalam homogen produk oligopoli, kesetimbangan Nash adalah untuk setiap perusahaan untuk mengisi biaya marginal dan mendapat keuntungan nol. Namun jika permainan ini jauh diulang, perusahaan dapat mempertahankan hasil kolusi dengan mengadopsi strategi pemicu yang menghukum saingan yang menyimpang dari harga tinggi. Dalam permainan jauh diulang, terancam hukuman di masa depan jika perusahaan menipu pada perjanjian kolusi. Dan ini dapat menyebabkan situasi di mana perusahaan-perusahaan berakhir pengisian harga tinggi. Namun, ingat bahwa strategi ini dapat bekerja hanya jika tingkat dengar rendah dan perusahaan dapat secara efektif memonitor pelaku perusahaan-perusahaan lain di pasar. Mendorong loyalitas merek. Strategi lain perusahaan dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan persaingan merek adalah untuk mengadopsi strategi yang mendorong loyalitas merek. Pelanggan setia akan terus membeli produk perusahaan bahkan jika perusahaan lain menawarkan atau sedikit harga yang lebih baik. Dengan menginduksi loyalitas merek, perusahaan mengurangi jumlah konsumen yang akan beralih ke perusahaan lain jika memotong harga. Penetapan harga secara acak. Perusahaan-perusahaan strategi akhir dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan di pasar dengan persaingan harga yang ketat adalah untuk terlibat dalam strategi acak harga. Dengan strategi harga acak, perusahaan bervariasi harganya dari jam ke jam atau hari ke hari. Strategi semacam itu dapat menguntungkan perusahaan untuk dua alasan. Pertama, ketika perusahaan mengadopsi strategi harga secara acak,
Konsumen tidak bisa belajar dari pengalaman yang berusaha biaya harga terendah di pasar. Pada beberapa hari, suatu perusahaan menetapkan harga terendah. Pada hari yang lain, beberapa perusahaan lain menawarkan kesepakatan terbaik. Dengan meningkatkan ketidakpastian tentang di mana kesepakatan terbaik yang ada, perusahaan mengurangi insentif konsumen untuk belanja untuk informasi harga. Keuntungan kedua dari harga acak adalah bahwa mereka mengurangi kemampuan perusahaan saingan untuk memotong harga perusahaan. Ingatlah bahwa di gaya oligopoli, suatu perusahaan ingin sedikit melemahkan harga saingan. Jika perusahaan lain menawarkan kesepakatan sedikit lebih baik, konsumen informasi akan beralih ke perusahaan itu. Harga acak tidak hanya mengurangi informasi yang tersedia bagi konsumen, tetapi menghalangi saingan dari mengetahui persis apa harga untuk biaya untuk memotong harga perusahaan yang diberikan itu. Strategi acak harga cenderung mengurangi insentif saingan untuk terlibat dalam perang harga dan dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan. Kesimpulan, strategi harga yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan beberapa kekuatan pasar tidak seperti perusahaan-perusahaan di pasar persaingan sempurna ketika ada sejumlah kecil perusahaan dan produk yang sedikit dibedakan. Manajer dapat menggunakan strategi harga yang akan mendorong keuntungan ekonomi yang positif. Strategi ini berkisar dari aturan markup sederhana untuk strategi dua bagian. Harga yang lebih kompleks yang memungkinkan perusahaan untuk mengekstrak semua surplus konsumen. Terima kasih.